Kenapa orang yang teraniaya itu doanya mustajabah? Yang banyak orang salah paham bahwa orang yang teraniaya itu sebenarnya adalah orang yang dibenci oleh Allah, atau Allah tidak memberikan nikmat. Justru kebalikannya kalau dalam tasawuf, orang yang dianiaya itu justru diberikan nikmat paling besar oleh Allah. Kenapa? Karena orang yang teraniaya itu diberikan tiket VIP, diterima doanya. Ini yang banyak orang tidak tahu. Jadi ya kau angkat tau paujaki, nah paujani tahu nah. Ngaku bodoh tapi baca ayatnya canggih. Emang begitu orang alim ya. Barakallahu fikum. Afala yatadabbaruna al-Quran. Itu yang menarik. Lima menit langsung aja. Napa mak gosip kita ngajak kapan kerok kita? Iya, tidak bisa. Itu begitu. Masa ibadah yang 5 menit ini kemudian kita melakukan dosa banyak kan? Lain lagi di Facebook, lain lagi di banyak masalah. Makanya kalau bukan syafaat baginda Rasulullah tidak bisa. Cuma untungnya kita di dalam Islam karena Nabi mengatakan karena umurnya umat itu pendek lipat gandakan kebaikannya. Karena dalam dalil itu menjadi bil hasanati falau asram salihah. Ya ketiga kecil di decing kenapa kaji pengalatan 10. Tapi ya kau dosa maka Nabi kalau dia melakukan kesalahan cukup 1, nanti kau tulis ketika dia tidak bertobat. Tapi ketika dia bertobat, jadikan dia kebaikan. Karena Rasulullah mengatakan orang yang pernah berdosa kemudian bertobat itu sama dengan tidak ada dosanya. Itu hebatnya. Islam itu rahmat betul. Makanya kita di NU itu tidak pernah mengatakan masuk neraka, masuk neraka. Karena orang yang melakukan satu kebaikan dan melakukan satu dosa itu kan masih ada bonusnya 9. Nah, tapi jangan dijadikan dalil untuk korupsi ya, jangan. Itu jadi patah gitu. Iya, itu kan masih ada 9 tuh. Kan satu kebaikan dikali 10. Satu dosa kan dicatat. Nah orang yang masuk surga itu kan gampang. Siapa yang berat timbangan kebaikannya dibanding dosanya, maka dia selamat. Kalau berat dosanya daripada kebaikannya, maka dia celaka. Kuncinya kan kalau kebaikan 10, kalau dosa kan 1. Itu aja kuncinya. Makanya kalau sudah melakukan satu kebaikan kemudian melakukan satu dosa kan masih ada bonus 9. Pasti lebih berat dong. Dari situlah kenapa Nabi buka itu. Itu hebatnya Rasulullah. Dia sudah mengunci semua itu. Makanya saya bilang kalau kita tidak masuk surga yang hadir di malam hari itu celaka betul kita. Iya. Saya itu mengatakan surga itu mudah, tidak susah. Karena Nabi kan sudah buka jalurnya sampai dia jalan-jalan ke neraka. Itu kan dia sudah jalan-jalan ke neraka. Sampai neraka dia tanya. Nabi yang mengelabui neraka kan cuma Nabi Idris. Nabi yang hari ini sudah ada di surga. Nabi Idris tadi itu mengelabui malaikat maut. Dia kasih tahu bagaimana rasanya kalau mati. Dia mengatakan malaikat maut sakit kalau mati. Rasakan bilang saya mau coba. Makanya dia minta izin kepada Allah dicabut nyawanya. Baru dia bilang sudah dicabut. Kalau begitu bawa saya ke neraka. Saya mau lihat neraka. Terus jalan di neraka dia bilang saya tidak suka di sini. Coba kasih keluar saya. Bawa saya ke surga. Sekalinya sampai di surga dia bilang saya tidak mau keluar. Saya di sini saja. Itu tapi kan malaikat mengatakan tidak bisa. Ini cucuk. Ya kau ikut tama surga. Mesti boleh ke neraka. Nah suasa polinyo nasi bawah. Makanya Nabi yang menjemput Nabi itu salah satunya adalah Nabi Idris. Karena dia adalah kekasih Allah. Dan dia minta apa aja yang dikasih oleh Allah. Hanya kita ini sebenarnya di Nahdlatul Ulama begitu. Rahmat Allah itu besar. Makanya saya bilang kalau tamat ke neraka mencila ketemu. Cuma memang kunci-kunci ibadah harus kita tahu. Yang pertama selalu berbaik sangka. Aja itu 5 kadang calek itu jadi masalah. Makanya Allah itu dalam hadis qudsi mengatakan, "Kok kapan madicin ataku mondo, kok kapan masak nataku mondo." Ya kena kapan ngasih dia taku madicin. Makanya guru Tata Jabir Rahman Ambodali almarhum al-Maghfurullah mengatakan, "Ya komelo ko salama, pigay ka pamadicin." Jadi komelo ko salama, pigay ka pamadicin. Aja ni pigay ka pamaja, tiga sa pamaja, ang katuto makarmelo ko katatasilin to buticili na sa diga dalik ko sa dito nga tugaga. Karena itu dia yakini. Nah saya sejujurnya kuye macilaka sih tak mati, macilaka tahu itu. Kenapa? Karena keyakinan. Terbawa dengan keyakinannya, makanya sugesti itu penting. Karena itu adalah doa, karena itu yang paling tembus. Makanya kapan doa itu tembus? Narekode nagagawa dipilih itu kayak Nabi Musa tuh, waktunya ilalung. Maju ke depan laut, soroi masa bu tentara. Nasa din rule pa kalay ko yun, apa na masa po?
Ya kau maju tasi. Nilai lo akan dipigau. Niki soro dulu lemewo. Maju ki labu ki. Maka di saat itu dia berdoa itu tembus. Jadi doa itu nanti tembus betul. Narekode nagagawat yung terima katanya. Makanya kong kataong kamu padina 10 juta ko kantor na nilaw dali. Si salah tu Pak Dongan ako dosi sa gadinya. Si salah. Iya. Kehusuan dalam berdoa itu pasti beda. Ya kung kamu padina ko kantor na 2 juta nasa na mo ade, tadi madako ng kamu padiku. Kan begitu. Tapi ketika dia sudah dalam keadaan stagnan, dia nagaga dan tidak ada yang bisa dia kenali, maka di saat itu pasti dia merengek. Kenapa orang yang teraniaya itu doanya mustajabah? Yang banyak orang salah paham bahwa orang yang teraniaya itu sebenarnya adalah orang yang dibenci oleh Allah atau Allah tidak memberikan nikmat. Justru kebalikannya kalau dalam tasawuf, orang yang dianiaya itu justru diberikan nikmat paling besar oleh Allah. Kenapa? Karena orang yang teraniaya itu diberikan tiket VIP, diterima doanya. Ini yang banyak orang tidak tahu. Jadi ya kau angkat tahu paujaki, na paujani tahu, na siriatini tahu, kemudian kita sudah teraniaya, sebenarnya itu adalah nikmat yang paling besar. Kenapa? Karena di saat itu doamu pasti tembus. Citongan na naleko pengalata ala lawang na suruh pemilau doa langsung supaya doamu diterima, karena mungkin selama ini doamu tertolak. Cuma yang kita jengkel sama orangnya, padahal mestinya berterima kasih. Karena gara-gara alena, nah tak buka pintu lagi. Kan begitu kuncinya. Makanya dari situlah kenapa Nabi melarang kita membalas cacian orang. Ya kalau kata caci maki, tidak usah diam saja. Karena sebenarnya itu adalah alamat bahwa doamu akan tembus lagi. Makanya tidak akan jadi wali seorang ulama kecuali dia pernah dicaci maki. Itu kalau kunci ulama kita kalau dalam doa. Makanya ustaz-ustaz ini kalau dicaci maki tidak usah bersedih. Nabi saja yang punya mujizat didampingi para malaikat dicaci, apalagi kita. Tidak punya apa-apa toh. Kemudian jangan terlalu bangga. Kita ini jangan selalu minta fasilitas terbaik. Selalulah berharap bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Ketika kita mengatakan saya ini, pasti kita akan sombong. Kapan kita tidak bisa sombong? Cuma satu, ketika kita mengatakan saya bukan siapa-siapa. Itu aja. Pokok mamadat ini, maka ada ketua ini, penasehat ini, pimpinan ini, itu sudah mulai. Kalau sudah membawa jabatan, pasti selalu mau dilayani. Tapi ketika Anda melepas semua, maka Anda akan mengatakan saya bukan siapa-siapa. Maka Anda akan menempatkan diri Anda pada tempat yang sesungguhnya. Orang sombong itu karena mengikutkan jabatannya dan mengikutkan keahliannya. Tapi ketika dia cabut semua, maka dia akan mengatakan saya bukan siapa-siapa. Itu aja kuncinya. Makanya pejabat kalau dapat jabatan, jangan pernah ikutkan jabatan. Selalu ikutkan bahwa saya bukan siapa-siapa. Itu kuncinya. Dan merendahlah supaya Allah mengangkat. Orang yang selalu merendahkan diri itu akan diangkat oleh Allah. Itu kuncinya. Kemudian yang terakhir, saya wasiatkan kita hidup ini disuruh mencari wamahalakul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Makanya segala perjalanan kita sebenarnya adalah untuk ibadah. Satu kuncinya saya sampaikan, jadilah seperti garam. Garam itu akan selalu dicari dimanapun. Orang masak sayur yang tidak ada garamnya itu tidak nikmat. Dan janganlah seperti lalat. Kenro kimonro yaitu layusir. Pokosiruka. Jadi orang tidak menginginkan kehadiran kita. Dan satu hal, janganlah menjadi wasit. Aja tanti wasit Pak Golo berlari ke sini kemari hanya mencari kesalahan orang. Iya. Wasit sepak bola kan begitu. Keliling lapangan hanya mencari kesalahan. Jadi jangan Anda hidup di dunia ini kesini kemari hanya mencari kesalahan orang. Karena Anda tidak akan habis hanya mencari kesalahan. Dan orang yang begitu akan kerdil pemikirannya. Tapi teruslah berjalan
biarkan bumi yang mengukir. Bumi ini tidak bisa. Saya dapat nasihat itu dari Profesor Dr. B.J. Habibie ketika ada pertemuan ijma. Pesan beliau, dia mengatakan, teruslah berbuat baik walaupun tidak ada orang yang memperhatikan dan tidak ada orang yang menyanjung. Karena bumi ini tidak tuli dan tidak buta. Dia akan mengukir dan pasti akan muncul kelak di akhirat. Itu kuncinya. Karena penghargaan begitu, Pak. Makanya saya selalu wasiatkan dimanapun kita berada. Anggota dewan teruslah mengukir kebaikan di mana kita berada. Kalau camat, kalau guru, teruslah. Masing-masing perjalanan kita itu bisa mengabdi. Ustaz ya dengan ilmunya, mungkin buruh dengan pengabdiannya, dengan kekuatannya. Jadi itu aja. Sama dengan warkop seperti ini yang kita tempati, ini akan menjadi saksi kelak. Bahwa kita pernah berkumpul di sini memberi nasihat. Itu kuncinya. Jadi jangan mengatakan bahwa warkop itu tempat begini, tempat begini. Di mana-mana Nabi Isa kan dengan Nabi Zakaria kan Nabi Yahya. Nabi Isa dengan Nabi Yahya kan beda. Kalau Nabi Isa itu selalu masuk ke tempat-tempat pelacuran untuk memberi nasihat. Kalau Nabi Yahya kan takut. Dia selalu bersama orang baik. Ketika ditanya Nabi Isa, kenapa kau selalu bersama dengan peminum? Selalu bersama dengan WPS? Dia bilang, saya kan Nabi. Sama dengan dokter. Dokter kan tidak sama orang sehat, selalu sama orang sakit. Iya. Makanya Nabi Isa kan dikasih tahu, kenapa kau selalu bersama dengan orang-orang peminum? Dia mengatakan, saya kan Nabi, ingin memperbaiki yang rusak. Kalau saya bersama dengan orang baik, makanya tidak ada gunanya. Karena dia sudah beriman. Mestinya saya bersama dengan orang jahat supaya dia bisa mempengaruhi, supaya dia menjadi baik. Tapi ketika ditanya Nabi Yahya, kenapa kau bersama orang baik terus? Dia bilang, saya takut kalau terpengaruh. Nah, makanya ada ustaz yang berani masuk ke kafe ceramah, itu yang kuat mentalnya. Kalau yang lemah mentalnya ini kayak kita-kita ini di masjid saja, itu lebih aman. Itu kalau di masjid aurat tertutup, kalau di kafe itu bahaya. Makanya ustaz yang tidak tahan mental ya gabunglah dengan orang-orang baik, tidak usah ke sana, nanti bahaya. Ya, jadi inilah mazhab kita. Jadi kedua-duanya ada jemaah tabligh yang berani masuk ke kafe-kafe, jangan salahkan mereka, biarkan mereka berdakwah. Iya, jadi saya itu begitu Pak. Saya tidak pernah menyalahkan siapa yang ceramah. Pasti kayak kita di Indonesia ini kita bisa melihat Ustaz Basat hebat pada dakwah politik. Kalau politikus itu bagus. Mereka itu diberi ilmu hidayah oleh Allah untuk bisa menasihati para pejabat. Ustaz Nur Maulana itu luar biasa. Kenapa? Karena dia diberi hidayah oleh Allah untuk bisa memberi nasihat kepada orang yang mau belajar agama santai tapi stresnya banyak. Itu artis. Artis itu kan orang stres banyak. Mau belajar agama tapi santai. Makanya dibikin ketawa baru diajarkan agama. Kalau monoton itu artis tidak mau. Tapi kalau artis suka yang senang-senang itu ketawa-ketawa orang baru belajar. Makanya Ustaz Nur Maulana diisi. Makanya Allah itu sudah membagi. Nggak usah kita khawatir. Masing-masing nanti Allah beri hidayah. Penutup saya mengatakan, jangan pernah mengatakan saya ini bagaimana sebelumnya. Cukup satu. Di mana Allah menempatkan engkau ketika kau berjalan di atas kebaikan atau sudah melakukan kebaikan, berarti begitulah Allah menilai kamu. Itu kunci. Tapi ketika engkau bersama dengan orang baik atau tidak sholat, kemudian meminum, kemudian bersama dengan orang melakukan kejahatan, berarti Allah murka kepadamu karena dia menempatkan kamu di tempat yang dia tidak sukai. Tapi ketika kau sudah masuk ke masjid sholat, atau kau sudah melakukan kebaikan bersahabat dengan orang-orang baik, berarti Allah sudah baik kepadamu. Kenapa? Karena engkau menjadi orang baik ditempatkan bersama dengan orang-orang baik. Itu aja kunci. Jadi tidak usah khawatir bahwa hidup ini susah. Nah, saya kira ini nasihat saya dan nasihat untuk pribadi. Terima kasih untuk semua sahabat-sahabat. Saya mohon maaf karena sudah menyita waktu sampai larut malam. Mungkin ada yang besok mau sekolah apa. Ya, terima kasih terkhusus kepada Sahibul Baik. Terima kasih luar biasa, sudah lengkap semua alatnya. Semoga nanti kelak bisa bersilaturahmi kembali di tempat ini. Ini saya minta kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Kita bertawassul kepada para ulama kita.
dengan sekali tawassulan ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ila jami'il anbiya wal mursalin was syuhada was shalihin wal malaikatil muqarrabin wa kulluhum awliyaullah fis samai wa ma fil ardi fil bahr wa khususan ila Syaikhul Qadir Jilani si Ahmad Ar-Rifai si Ibrahim Dasuki si Ahmad Al-Qadai wa kulluhum mu'assisin jami'ati mahdatil ulama khususan ila Khalil Bantalan Madura khabratus Syekh Hasyim Syari wa khabas balati bisri sansuri wa kulluhum ulama fi jami'i Sulawesi Selatan khususan ila Kiai Asad Sentri ya gitu rahman anda balik kejadian musuh wa kulluhum ulama ila anil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin